lagi di Vibes Talk 2 edisi Sahur. Sapa ulas bareng Gubernur dan Wakil Gubernur. Hostnya hari ini ganti teman-teman. Kalau yang kemarin hostnya adalah Gubernur, karena hari ini Gubernurnya jadi bintang tamu, jadi hostnya ganti ke aku dulu. Sebelumnya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Dewi Mutiara Rahmadani. Jabatan aku di BEM sebagai Kadif Metinfo. Jadi hari ini kita langsung akan mengulas nih apa-apa aja sih yang pengen kita tahu dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB Kediri. Nah, selain itu teman-teman, hari ini kita juga akan membahas nih apa-apa aja sih yang mendasari mereka menuju ke arah menjadi pemimpin dari BEM FEB ini. Pasti kalian kepo banget kan, kayak gimana sih rupa-rupanya nih dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur kita. Siapa yang udah kepo? Kalau gitu langsung aja kita undang Gubernur dan Wakil Gubernur kita, Indra dan juga Roy. Halo, say hi dulu ke kamera dong. Hey Fabs. Say hi dulu. Hey Fabs. Oke, boleh silakan duduk. Jadi teman-teman, di sini sudah terpampang nyata wajah-wajah cakep dari pemimpin-pemimpin kita. Boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa tahu Sobat Vibes ada yang belum kenal nih sama Kak Indra sama Kak Raif. Boleh silahkan. Oke. Hai Fabs, nama saya Wahidra Kurniawan. Saya bisa dipanggil Indra. Saya sebagai Gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau kemarin di edisi yang pertama ya Kak ya? Iya benar. Saya jadi hostnya. Keren banget. Multi talent emang Gubernur kita, multi talent. Oke, selanjutnya Kak Raif silahkan. Ya apa sih ini? Gimana Kak Raif silahkan. Memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa tahu Sobat Vibes ada yang pengen tahu nih Kak Raif nih kayak gimana sih orangnya, panggilannya siapa sih? Coba boleh silahkan. Pian tuh iki. Kamu lanjutnya. Lanjut. Ini memang contoh gitu teman-teman, ini panggilannya Wagub Gemoy ya. Ini orangnya Gemoy. Brandingnya itu Wagub Gemoy teman-teman. Yuk silakan. Hai Feb, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Mahrus. Ya itu aja. Biasa dipanggil siapa? Biasa dipanggil Sayang. Ya. Tuakut sama Mas Raif. Oke. Apa kabarnya nih? Mas Alhamdulillah. Gub dan juga Mas Wagub. Mas, meskipun puasa tetap semangat dan sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita nggak ada yang mokel ya teman-teman. Aman. Ini kita tag-nya jam 12 siang, tapi kita masih semangat tuh, lihat muka-muka mereka masih seger-seger banget kan. Lagi ada kesibukan apa nih? Bisa dijawab dari Mas Indra dulu Tak mungkin. lain tak bukan, sudah pasti kita mau Disnatalis. Otomatis kita beberapa hari ini akan sibuk ke Disnatalis. Selain itu kemarin juga kita ngebut untuk proposal program penguatan kemahasiswaan PPK Ormawa itu juga. Oke, itu kesibukan dari BMF-nya ya. Kalau kesibukan pribadi mungkin? Kesibukan pribadi nggak ada sih selain puasa. Puasa, boleh. Mas Raif ada kesibukan apa nih belakangan ini? Jadi bandar narkoba kah? Kalau kesibukan pribadi mungkin lebih tepatnya mendekatkan diri kepada Masuk. Masya Allah, tabarakallah. Oke, lagi fokus ke ibadah, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Semoga nanti didekatkan juga jodohnya, dan kita tunggu banget lah ini kalau misalkan mau ada pernikahan dalam jangka waktu dekat kan boleh banget ya. Iya kan? Oke, kita akan masuk nih teman-teman kepada edisi Vibes Talk hari ini, yaitu sahur adalah sapa ulas bareng Gubernur dan juga Wakil Gubernur. Tentunya hari ini kita akan membahas nih apa-apa aja sih yang mendasari mereka pengen jadi Gubernur dan juga Wakil Gubernur. Langsung aja kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya nih boleh dijawab nanti gantian, boleh dari Mas Roib dulu atau dari Mas Indra dulu, silahkan nanti. Pertanyaannya adalah kenapa ingin jadi gubernur, atau kenapa sih pengen mencalonkan diri jadi gubernur dan juga wakil gubernur? Boleh tahu nggak sih alasannya? Siapa tahu bisa menginspirasi
Febstock yang lain untuk kayaknya aku pengen juga deh nanti ke depannya pengen jadi gubernur dan juga wakil gubernur? Silakan. Mungkin dari Mas Roib dulu. Kebetulan. Kebetulan. Enggak. Jadi gini kan dari tahun kemarin kan memang udah di Hima ya. Iya. Udah di Hima itu Prodi apa Mas Roib? prodi pendidikan ekonomi. Oke, pendidikan ekonomi. Nah, dari di Hima itu saya pernah baca-baca di bukunya Bung Karno di bawah bendera revolusi. Nah, di dalamnya itu Bung Karno pernah berkata bahwasanya bukan yang paling baik itu bukan sedikit bicara tapi banyak bekerja. Tapi yang lebih tepat adalah banyak bekerja, banyak bicara. Nah, banyak bekerja, banyak bicara itu hanya bisa dilakukan oleh sosok leader. Keren banget. Nanti silakan ditulis ya, editor di sini nanti. Kayak apa kok question sih? Quotesnya benar, quotes dari Mas Roib yang dikutip dari buku tersebut. Nanti linknya ada di bawah sini juga linknya ya teman-teman. Cool banget. Oke, jadi dari dasar itu Mas Roib jadi pengen untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nih. Terus kalau dari Mas Indra sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri kemarin kan 2 tahun di Hima. Tepatnya di tahun pertama kan cuma jadi anggota, tahun kedua itu jadi kepala divisi eksternal. Nah, alasannya jadi gubernur yang pertama itu pasti pengen menantang diri sendiri sejauh mana ilmu yang sudah didapatkan ketika kemarin di Hima. Lalu yang kedua itu aku pengen coba pas waktu kemarin di Hima itu pas waktu jadi anggota otomatis kan kita dapat instruksi terus. Betul. Kita yang jalankan, dapat instruksi kita yang jalankan, tapi kita beberapa waktu juga memberikan evaluasi pada pimpinan. Nah, yang pengen saya rasakan di sini ketika saya jadi pimpinan itu bagaimana sih memberikan instruksi yang baik ke anggota-anggota seperti itu. Dan juga selain itu pengen juga ngembangin diri sih untuk tepatnya di potensi atau di leadershipnya seperti itu. Jadi Mas Indra ini adalah orang yang suka banget akan tantangan ya berarti. Dan terlebih kedepannya juga pasti akan menaikkan value teman-teman, apalagi kalau kita jadi pemimpin tentunya kan kita jadi acuan nih dari teman-teman kita yang menjadi anggota. Tentunya jadi pemimpin itu nggak mudah, ya nggak sih teman-teman? Oke, lanjut kita next ke pertanyaan yang kedua, Febs. Apa sih dasar kalian untuk memilih masuk ke BEM FEB? Kan banyak nih organisasi-organisasi lain struktural yang ada di UNP Kediri, kayak misalkan bisa kan kalian masuk ke BEM, BEMU misalkan, atau ke organisasi-organisasi lain, tapi kenapa pilihannya jatuh kepada BEM FEB? Dari saya dulu. Nah, boleh Mas Indra. Oke, kenapa Pak BEM FEB? Ya, yang pasti karena dari Hima kan strukturnya itu dari Hima, BEM FEB terus BEMU. Tapi itu bukan menjadi patokan teman-teman. Jadi kenapa kok BEM FEB dulu? Karena pengen merasakan di setiap organisasinya. Nanti seumpama nih, kayak saya kemarin langsung ke BEMU, otomatis kan saya nggak merasakan BEM FEB karena kemarin juga hanya fokus di Hima, nggak merangkap di BEM FEB. Jadi biar merasakan semuanya lah. Tapi juga tidak menuntut kemungkinan tahun depan juga ke BEMU belum tentu. Amin. Belum tentu. Terus berikutnya karena ya itu tadi tujuan pertama saya itu ketika saya demisioner ke Hima itu memang fokusnya itu ke gubernur BEM FEB-nya seperti itu. Keren. Jadi kalau nggak mungkin ke saya dari Hima terus saya memang keinginan untuk jadi ketua terus saya langsung ke BEMU, nggak mungkin. Betul. Nah, itu alasannya saya ke BEM FEB dulu daripada ke BEMU. Oke, terima kasih. Kalau untuk Mas Roib gimana nih? Apakah ada yang sudah diincar nih di BEM FEB makanya masuk ke sini? Apa ada alasan lain mungkin? Ya, mungkin kalau saya kurang lebih sama. Cuman sedikit tambahan kan ada Ormawa ya. Iya, Kalau betul. Di BEM fakultas itu kan kayak Hima, BEM fakultas, BEMU itu kan Lemawa. Iya. Nah, kan ada juga Ormawa. Betul. Nah, kenapa saya lebih milih ke BEM fakultas itu? Jawabannya sama tadi, agar merasakan setiap tingkatan dari Jenjang Lemawa. strukturalnya ya.
Gitu. Oke, terima kasih banget atas jawaban-jawaban yang menarik ini tadi ya teman-teman. Kita lanjut kepada soal atau pertanyaan yang ketiga nih. Gimana sih cara teman-teman untuk mengolah organisasi di BEM FEB ini? Terlebih lagi kan dari BEM FEB ini kan ada 3 prodi yang berbeda ya teman-teman. Jadi ada pendidikan ekonomi, ada akuntansi dan juga ada manajemen. Tentunya terdiri dari ratus mahasiswa nih. Gimana sih cara kalian untuk mengolah organisasi ini biar bisa mencakup keseluruhan dari setiap anggota dari BEM FEB sendiri? Gimana? Boleh dijawab dari Mas Roy dulu? Kalau dari aku sendiri mungkin aku lebih tepatnya percaya banget sama Indra selaku rekan pasangan ya kan. Pasangan. Enggak kan kita saling percaya. Iya betul. Jadi Bangun chemistry. saya itu percaya bahwasanya Indra bisa mengonsep setiap acara ataupun struktural dalam organisasi. Jadi saya tinggal melengkapi, misal ada yang kurang nanti saya isi, ada yang kurang saya isi. Untuk pembagian strukturalnya dari kalian berdua sendiri ini gimana sih? Kayak misalkan Mas Indra jadi gub, Mas Roib jadi wagub. Terus kayak susunannya aku megang apa gitu tuh ada nggak sih? Atau flow, let it flow aja? Let it flow sih. Seperti yang dikatakan sama Mas Roy tadi, semua grand design dari BEM FEB mulai dari awal sampai akhir saya sama Mas Roy juga diskusi. Kita juga saling bertukar pikiran, saling mengeluarkan ide gagasannya, mana yang baik, mana yang buruk, kita timbang-timbang dulu. Lalu untuk ini pegang ini pegang ini itu nggak ada sih sebenarnya. Semua itu kita yang pegang, tetapi memang kalau kita kan masing-masing dari kita kan punya kekurangan nih. Betul. Jadi nanti Saling melengkapi gitu ya. siapa yang ada kekurangan itu yang melengkapi, siapa yang nggak bisa pegang ini nanti dipegang sama Roef, begitu juga sebaliknya. Terus kemarin waktu karena kita komposisi yang berbeda-beda, ini yang pertama kita pasti koordinasi sama KM dulu. Terkait dengan adakah rekomendasi dari kami ini untuk dinaikkan ke BEM FEB, karena tidak dapat dipungkiri juga di komposisi yang sekarang itu 50% plus 50-60% itu diisi teman-teman BEM yang tergabung dengan HIMA juga. Jadi begitu. Jadi seperti itu, kita koordinasi dengan KHIM. Lalu yang kedua, untuk di luar HIMA ya saya pegang di manajemennya lebih tepatnya. Sedangkan Mas Roib ini pegang di PE sama akuntansi karena dia jangkauannya kan lebih luas dari saya. Baik, siap. Berarti kondisional aja ya untuk pembagian job desk-nya itu nanti kondisional menyesuaikan sama saling melengkapi lah intinya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Vibes, pertanyaan yang keempat adalah, adakah nih kerjasama khusus dari kalian antara Gub dan juga Wagub ini untuk mengelola BEM FEB? Atau gimana sih cara kalian untuk saling berkomunikasi nih? Apakah kalian kalau misalkan ada apa-apa tuh harus kita ngobrol berdua dulu, kita nentukan berdua dulu, atau kalau misalkan ada something ini aku kerjain dulu ini deh, nanti baru aku koordinasi? Kayak gimana sih strukturalnya kalian? Dari saya sendiri itu kan kita setahun bersama ya. Kita dari pra menjadi Gub dan Wagub, waktu menjabat dari jadi Gub dan Wagub, dan pasca menjabat nantinya kita akan selalu koordinasi. Saya sama Roy selalu koordinasi. Ketika ada masalah ya kita selalu koordinasi. Kita ngopi membicarakan masalah ini, membicarakan solusinya. Terus untuk pembagian tugasnya sendiri biasanya kalau saya itu lebih condongnya lebih banyaknya ke sisi internal organisasinya, sedangkan Mas Roif itu sisi eksternal organisasinya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan switch gitu, seperti itu. Kalau untuk Mas Roif sendiri ada nggak sih hal-hal yang ngebuat Mas Roif tuh kadang kayak kebingungan nih antara pembagian job desk kalian, kayak ini harusnya aku gimana, terus pernah nggak sih ada problem sama Mas Indra terus sampai nyebabin kalian tuh akhirnya kayak crash gitu atau ada nggak sih something kayak gitu? Kalau sampai ada problem mungkin nggak pernah. Kan kita emang chemistry-nya gitu. Nah, jadi kalau misal nih aku nggak tahu apa-apa ya kan, Mas Indra sudah konsep acara sedemikian rupa, terus aku nggak tahu apa-apa ya aku tanya. Oke, berarti inisiatif gitu ya? Gitu. Tapi nggak pernah ada miskom ya berarti untuk komunikasi kalian berdua berarti lancar-lancar aja ya?
Oke deh kalau gitu. Kita next ke pertanyaan selanjutnya teman-teman, tentang gimana sih cara kalian nih mengatasi kendala-kendala yang ada di internal BEM FEB. Tapi aku mau tanya dulu sih, kayak apa aja sih kendala internal yang ada di BEM FEB menurut dari penelaahan teman-teman nih? Boleh? Silakan untuk dijawab. Saya sepengamatan saya ya, karena kita sekarang di tingkat 3 dan juga partner kita di tingkat 2 atau semester 4 dan semester 6. Problem pertama sudah pasti menurunnya minat mahasiswa-mahasiswa tentang mengikuti organisasi seperti itu. Karena dapat pungkiri juga sedikit kita akan menemukan sedikit orang-orang yang memang bisa berkorban 24 jam untuk organisasi, itu paling kemungkinan itu sedikit. Karena apa? Kita di semester genap itu otomatis identiknya dengan tugas-tugas yang begitu banyak. Belum lagi ketika nanti memang proker besar atau beberapa proker itu berdampingan dengan waktu kuliah, otomatis kan kita harus mengorbankan salah satu kalau jadi anggota. Terus yang kedua, problem yang sering ditemui pengamatan saya itu anggota-anggota yang pasif seperti itu. Nah, untuk dari saya sendiri, saya lebih ke itu sih, lebih ke mendekati dia secara personal. Jadi heart to heart gitu ya. Ya, kayak kita harus chat ke dia dulu, mendengarkan apa kendalanya dia, terus kita kasih solusi, kita kasih semangat dia biar dia bisa demisioner sampai akhir. Bener banget. Jadi pemimpin itu juga harus memotivasi anggotanya teman-teman untuk bisa menjalankan satu periode ini dengan maksimal. Kalau dari Mas Roif sendiri, ada nggak sih kendala-kendala internal yang dialami menurut Mas Roif mungkin yang belum disebutkan sama Mas Indra nih? Kalau dari saya sendiri, selain minat dari anggotanya sendiri, itu mereka mungkin harus percaya satu sama lain gitu. Kadang kan ada yang kayak saya ini nggak ada apa-apa. Benar. Jadi lebih kayak meremehkan orang lain gitu-gitu ya. Kunci dalam organisasi itu emang kayak gitu teman-teman. Kita harus percaya. Kita percaya ke pemimpin, pemimpin percaya ke kita. Kita saling percaya satu sama lain. Pasti organisasinya akan berjalan dengan lancar sampai dengan akhir periode nantinya. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya di pertanyaan ke-6 teman-teman adalah gimana sih cara kalian berdua untuk mengorganisir waktu nih antara kalian organisasi di BEM FEB nih sama waktu kalian kuliah. Kerepotannya kan sekarang kalian semester 6 ya, bener kan? Kan yang pusing banget nih pasti di semester 6 menghadapi mata kuliah yang bener-bener sulit gitu ya. Gimana cara kalian untuk membagi waktu? Boleh Mas Roib dijawab dulu? Kalau aku dulu sih kuliahnya kalah. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Enggak. Kan untuk kuliah itu sendiri, bagi saya sendiri itu cuma yang penting masuk, mendengarkan, paham, terus mengerjakan tugas sudah selesai. Di luar itu kan kita nggak ada hal lain. Iya, benar. Maka dari itu kebanyakan mahasiswa kan ada juga yang sampingan kerja gitu. Benar, Mereka benar. mampu itu ya seperti itu. Karena kuliah itu cuma masuk, mengerjakan tugas, mendengarkan, paham. Oke. Kalau untuk Mas Indra? Kalau dari saya coba flashback ke kemarin waktu saya jadi anggota. Itu saya ketika waktu kuliah dapat tugas, saya nggak pernah kasih deadline ke tugas saya. Jadi ketika saya memang lagi senggang atau mepet deadline baru saya kerjakan. Terus gitu. ke tahun berikutnya ketika saya jadi kepala divisi eksternal di Manusa, itu mulai saya deadline minimal H-3 harus sudah, tugas itu harus sudah selesai. Meskipun itu masih lama, tapi kan belum tentu kita tahu besok-besok ini akan repot seperti apa, kan belum tahu. Benar banget. Terus di tahun ini lebih repot lagi ketika jadi gubernur BEM ya, lebih repot lagi. Hampir tidak ada jam kosong untuk istirahat. Jadi setelah kan di setengah periode ini kan proker kan setiap bulan kan ada. Iya, benar banget. Jadi ketika selesai kuliah, otomatis sebisa mungkin saya harus mengerjakan tugas. Karena memang tugas proyek-proyek itu memang butuh waktu yang lama ya. Apalagi kalau tugas individu kita bisa deadline sendiri, kita bisa pastikan sendiri tugas itu selesai kapan.
Terus kita bagi sendiri waktunya. Kalau tugas kelompok kan kita harus menyesuaikan ke orang lain. Iya, sama teman-temannya Jadi- juga, benar. Jadi bisa nggak bisa teman-teman saya ajak, ayo teman-teman hari ini harus sudah selesai ini agar tidak molor. Karena kalau kita nunggu, iya kalau teman kita itu memang sesibuk kita, kan belum tentu kan teman kerja kelompok kita kan Sama sibuknya kayak seperti kita, itu. benar ya. Jadi sebisa mungkin ketika tugas kuliah selesai, kita langsung baca-baca tugasnya, pahami tugasnya, cari literatur, terus langsung mengerjakan tugasnya seperti itu. Oke, terorganisir banget ya teman-teman. Jadi emang tugas tuh kalau dibiarin tuh numpuk gitu loh. Jadi daripada numpuk-numpuk terus, mending kita cicil, kita kerjakan di awal aja kayak gitu. Biar nggak nambah pusing-pusing. Betul. Oke, selanjutnya pertanyaan ketujuh teman-teman. Spill dikit dong, proker-proker apa aja dari BEM FEB yang sudah atau yang akan terlaksana nih selain DN itu tadi ya. Mungkin bisa disebutkan proker-proker yang lainnya di waktu yang udah setengah periode kita ini. Boleh? Yang sudah kemarin mulai dari awal PKKMB. Oke. Terus PKKMB. berlanjut ke sebulan berikutnya ada upgrading kepengurusan BMFB. Terusan lanjut lagi di bulan November ada makrab akbar se-FEB. Itu Oh, jadi anggotanya prodi-prodi dari gitu ya? Iya. Terus dilanjut dengan pelatihan kemarin, pelatihan di event organizer. Oke. Khususnya juga dari Hima se-FEB. Lalu ada rapat akhir bulan setiap kuartal pengurusan. Terus berikutnya ada RAP, kita kemarin juga berkunjung ke rumah salah satu Anjang anggota, sana ya. Anjang sana itu. Terus mungkin yang akan dikerjakan Nextnya apa? oh FDN kemarin benar, seminar ya. juga sudah. Terus yang mau dikerjakan Yang mau dikerjakan besok ini yang pasti ada desainalis. Oke. Siapa boleh di spill dong GS-nya? Siapa tahu Febs pada kepo nih sobat Febs. Siapa Ya. GS-nya? GS-nya di spesial 31 tahun FWB ini Denny Saan sama Mr. Jono Joni. Bagi kalian yang belum beli tiketnya, ayo segera beli, keburu kehabisan ya teman-teman. Hubungi CP di bawah sini ya, nanti editor tolong dieditin, oke? Terus berikutnya apa? Setelah ini sebenarnya itu jadi proker rapat rencana kerja tahunan yang terakhir ya DN itu. Tapi Oh, setelah itu oke. tetap ada lanjutan lagi karena kita masih panjang waktunya. Jadi kayak ada semacam pelatihan lagi. Terus kita fokus juga di tujuan kita, visi program kerja kita dulu di awal yaitu pengabdian masyarakat. Oke. Kita ambilnya besok PPK, kalau lolos insya Allah Amin pasti ya Allah. lolos. Terus kalau tidak lolos ya belum rezeki, kita cari kita Pengabdian yang konsep lain. lagi pengabdian Oke. yang lain. Terus Siap. juga nanti di akhir pengurusan ada FEB awarding khusus Baik. untuk anggota BEM FEB. Pasti seru banget. Kita denger prokernya tuh aja udah kayak ngebayang-bayangin nih sebetapa serunya sih ikut dari BEM FEB ini. Jadi teman-teman bisa kita tarik kesimpulan juga bahwasanya ikut organisasi itu nggak cuma sibuk-sibuknya aja yang dicari, nggak cuma pengalaman-pengalaman aja yang dicari, tapi kita juga bisa melatih soft skill kita dari pelatihan-pelatihan yang sudah diadakan sama BEM FEB ini sendiri. Jadi pasti anggota-anggota kita juga terlatih gitu loh, nggak cuma dapat pengalamannya aja, tapi juga dapat soft skill juga. Oke, untuk last question, belum last deh, aku nanti mau ada pertanyaan lagi, tapi ini adalah tentang beberapa orang nih pernah berpendapat bahwasanya mendapatkan ilmu tanpa mengikuti sebuah organisasi itu bisa-bisa aja. Menurut kalian nih, apakah bergabung dalam BEM FEB ini tuh membantu mengembangkan potensi dari mahasiswa? Seperti apa pengaruhnya bagi mahasiswa itu sendiri? Kalau menurut kalian gimana? Beda bos. Beda bos, beda bos. Gimana Mas Raib? Kan gini, ilmu yang didapat dari perkuliahan itu tentunya beda banget dari yang didapat dari organisasi. Benar. Kalau di perkuliahan misal saya nih di prodi pendidikan ekonomi, ya udah setang itu aja ilmu yang didapat. Tapi kalau kita dengan ikut organisasi kita dapat ilmu manajemen lah juga, terus apa lagi ya, public speaking juga. Nah. Banyak lah pokoknya yang bisa didapat dari organisasi. Selain itu selain kita harus memikirkan sesuatu terlebih dahulu, kita kan juga perlu yang namanya aksi, ya kan? Benar. Gitu. Jadi
tidak hanya dipikirkan aja, tapi juga dilakukan. Benar banget. Orang-orang tuh kadang emang gampang untuk merangkainya, tapi untuk actionnya itu kadang sulit bang. Kalau kita nggak punya keberanian tuh emang kadang susah ya emang. Terus gimana nih kalau menurut pendapatnya Pak Gub? Kurang lebih sama ya. Untuk ilmunya memang berbeda. Kalau kita belajar formal di kelas ya, kita pasti dapat ilmunya itu sesuai dengan program studi apa yang kita jalani. Ketika contohnya saya manajemen, kita hanya dapat manajemen aja, manajemen, teori manajemen, kita mungkin sebatas praktek manajemen seperti itu. Ketika ikut organisasi kita beda, kita bisa menyeluruh, dapat ilmunya lebih banyak. Kita bisa mendapatkan bagaimana jadi leader yang baik, bagaimana kita berinteraksi dengan banyak orang, bagaimana kita melatih public speaking. Dan beberapa dosen ketika saya datang undangan terus mendengarkan sambutan dari dosen-dosen, memang para dosen ini menyarankan untuk kita itu ikut organisasi karena sebagai dari pengembangan soft skill kita. Kalau kita hanya berangkat kuliah terus pulang aja, saya rasa itu menurut kata-kata saya itu eman-eman seperti itu. Jadi buat apa kuliah kalau nggak ikut organisasi ya seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang ada yang hanya kuliah-kuliah saja bisa dicoba ikut organisasi, pasti nanti rasanya itu beda dari belajar formal saja dan belajar formal sambil ikut organisasi, pasti rasanya itu beda. Dan saya ini memang hasil dari organisasi real ya teman-teman, testimoni dari ikut organisasi ya. Saya baru ikut organisasi kan waktu kuliah. Dari semasa SMA itu saya nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Nah, saya ikut organisasi HIMA 2 tahun dan BMFPB ini baru berjalan setengah periode. Itu saya menyesal. Bukan karena menyesal ikut organisasi ya, menyesal kenapa dari dulu itu nggak ikut organisasi seperti itu. Jadi itu yang menjadi alasan saya. Oh, ternyata banyak ya ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan. Oh, bisa ya saya mengupgrade diri saya di sini. Dari yang sebelumnya waktu awal masuk kuliah saya hanya jadi mahasiswa pasif di sana, ikut perkuliahan hanya mendengarkan dosen-dosen saja. Kini bisa jadi aktif di kelas, jadi bisa tanya, bisa pede bertanya seperti itu. Dan juga ketika kita ikut organisasi itu tidak bisa kita pungkiri juga kita dapat privilege itu kenal dengan banyak dosen. Jadi kita lebih ketika mau perkuliahan gitu, jadi kita lebih enjoy karena siapa sih dosennya? Oh Pak ini, oh Bu ini. Jadi kita sudah kenal bisa enjoy gitu waktu kuliah. Seperti itu. Jadi emang beda ya teman-teman kalau misalkan kita bisa lihat secara kasat mata aja ya orang yang ikut organisasi sama yang enggak nih. Pasti beberapa orang itu pasti merasa bahwa dirinya itu semakin pede kalau misalkan dia ikut organisasi karena kita punya ilmu sosial nih, bertemu dengan orang banyak. Namanya organisasi kan banyak kepala dijadikan satu tujuan. Jadi kita tahu nih gimana caranya menghargai pendapat orang lain, gimana caranya kita bekerja sama untuk satu tujuan, nggak saling egois, nggak saling mementingkan kepentingan pribadi. Jadi organisasi itu emang banyak banget manfaatnya buat mahasiswa. Jadi kita akan bisa hidup bersosial dengan teman-teman kita agar kedepannya itu jauh lebih baik lagi, kayak gitu ya. Terus aku ada pertanyaan lagi nih di luar dari konteks ini. Kalau misalkan dari kalian berdua nih, selama setengah periode yang sudah berjalan di BMFEB, kira-kira apa sih nanti ke depannya yang pengen kalian sampaikan untuk periode-periode baru, untuk teman-teman nanti yang ada di BMFEB di periode kedepannya, apa yang pengen kalian sampaikan dan apa yang sudah ada di BMFEB sekarang dan ingin kalian getok tularkan ke periode selanjutnya, kira-kira apa? Boleh dijawab? Kalau dari saya mungkin keterikatan antara hima-hima dan BEM fakultas itu sendiri harus saling terikat satu sama lain, harus saling kenal lah, minimal saling kenal seperti itu. Jadi kayak broker vape segala kayak matlab akbar itu harus terus berlanjut gitu ya. Benar. Boleh. Kalau Mas Indra? Selain dari broker vape segala yang terus berlanjut, mungkin pesan aja ke pengurusan berikutnya. Kalau kita menjalankan roda pengurusan itu yang pasti itu yang harus dijaga itu mutunya.
Jadi memang dari histori BMFEB kemarin tuh mutunya itu selalu terjamin. Jadi untuk next kepengurusan bisalah kita minimal itu seperti kita minimal. Terus bisa diimprove lagi, bisa di upgrade lagi ya. Bisa lebih banyak broker yang memang seperti yang dikatakan Mas Raif itu kolaborasi dengan hima-hima itu. Karena meskipun kita himanya itu cuma 3, tapi kita itu mau merangkul itu ada 2 alasannya. Yang pertama memang tujuan kita mengajak mereka kolaborasi. Yang kedua, kita itu tidak ingin membatasi mereka dalam berkreasi. Jadi kita bisa beberapa broker kita jadikan kolaborasi, tetapi beberapa broker juga biarkan mereka itu bereksplorasi, berkreasi sendiri. Jadi intinya untuk pesan-pesan nih buat teman-teman yang di BMFEB periode ke depan, kalau misalkan kalian nonton podcast ini nih, ini ada pesan dari Pak Gub dan juga Bapak Wagub kita tentang apa sih yang kedepannya harus kalian teruskan dari perjuangan teman-teman dari BMFEB di tahun periode ini. Jadi banyak banget teman-teman manfaat dari proker-proker yang sudah ada, dan kalau bisa nih kedepannya jangan sampai dihilangkan, kalau bisa tetap di-upgrade lagi, minimal jangan downgrade. Jadi minimal setara aja, kalau bisa di-upgrade lagi, kayak gitu ya. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaannya udah selesai. Jadi segmen selanjutnya adalah segmen This or That. Oke, di segmen This or That ini kita akan nanyain nih beberapa pertanyaan atau beberapa pilihan yang nanti bisa kalian pilih dan apa sih alasannya kalian memilih itu. Nah, kebetulan edisi kali ini adalah edisi sahur yang Ramadan vibes banget. Jadi edisi kita kali ini This or That-nya adalah edisi takjil. Oke. Kan beberapa hari yang lalu lagi viral banget ya bahwasannya takjil ini diburu tidak hanya dengan manusia-manusia umat muslim aja, kan non muslim juga ikut ngeburu takjil, jadi kita kehabisan kan. Oke, untuk itu kita tanyakan nih ke teman-teman, prefer mana sih, this or that? Dari Mas Raib dulu, es campur atau es buah? Es buah. Apa alasannya apa? Kalau es buah kan lebih banyak vitamin. Banyak buah-buahan. Nggak suka es campur. Oke, kalau Mas Indra? Es campur. Kenapa alasannya? Kalau aku lebih ke cari yang sama-sama bervitaminnya, tapi cuma cari yang mana yang bobotnya itu lebih ringan atau lebih berat. Kalau buah kan terlalu berat, nanti kekenyangan kalau mau makan nasi seperti itu. Kalau es campur kan biasanya isinya kan yang mini-mini ya, mini-mini, selasi, agar-agar, murtawat seperti itu. Jadi lebih ke yang lebih ringan. Kalau dua-duanya sama-sama bervitamin, tapi yang lebih ringan itu yang es campur. Oke, next ya. Martabak manis atau martabak asin? Mas Indra dulu. Enggak, bentar. Nyebutnya martabak manis, martabak asin itu di kalian nyebutnya apa? Kalau biasanya kan martabak manis nih di satu daerah nyebutnya, mana ada martabak manis, adanya terang bulan nih. Biasanya kayak gitu kan. Martabak asin tuh nggak ada, adanya martabak telur. Kalau di kalian namanya apa? Terang bulan sama martabak gurih sih. Aneh. Ini pasti lebih aneh lagi. Martabak telur. Martabak telur. Kalau yang manis? Martabak manis. Oke deh. Apa? Yang pilihannya kamu apa? Sebenarnya itu kemarin itu sukanya yang manis. Kemarin? Ya kemarin maksudnya tahun-tahun lalu. Terus ketika tahun kemarin itu sering sakit gigi, jadinya mau ke martabak asinnya. Oke. Gak tahu martabak gurih. Martabak gurih. Oke, biasanya kalau di martabak asin atau martabak telur itu telurnya kan ada telur ayam, ada telur bebek. Kalau kamu sendiri sukanya yang apa? Telur cicak. Telur ayam. Oke, kalau Mas Raif martabak manis atau martabak asin? Martabak asin. Oh, kenapa alasannya? Mungkin bawaan dari orang tua sih. Sukanya di keluarga itu martabak asin semua. Oh gitu, mungkin terlalu giung kali ya kalau makan yang manis-manis tuh. Kan kadang emang martabak manis tuh bikin berat. Kayak aku ngerasanya martabak manis tuh bikin berat badan naik banget gitu. Kayak berdosa banget habis makan itu. Padahal sama aja sebenarnya. Oke, next selanjutnya, this or that, siomay or batagor? Mas Raib dulu. Batagor, kenapa alasannya? Gak suka siomay? Emang siomay kan lebih sehat ya, dia tuh gak suka yang sehat-sehat teman-teman.
Dia sukanya menyakiti diri sendiri emang. Oke, kalau Mas Indra? Somai. Siomay, kenapa alasannya? Karena somai lebih bervarian ya, terus juga teksturnya itu lebih kalau kalau kenapa martabak kalau batagor kan digoreng kan otomatis kan crackers gitu ya, renyah gitu. Kalau somai kan lebih ke teksturnya lembut terus bervarian juga, jadi lebih prefer ke somai. Oke. Next, this or that, gorengan tempe atau bakwan sayur alias OTOT? Ini nggak bisa dibilang suka semua tapi Prefernya yang mana nih? prefernya itu tempe, lebih suka tempe mendoan sih. Oke, tempe mendoan. Kalau Mas Roib? Alasannya apa kalian memilih tempe daripada bakwan sayur? Apa yang spesial dari tempe? Kayak rasanya juga udah cuma kacang kedelai gitu. Apa spesialnya? Boleh nggak aku tahu? Nah, itu rasanya cuma satu untuk semua. Satu untuk semua. Satu untuk semua. Oke. Kalau Mas Indra, alasannya apa? Kalau aku sama-sama enak sih, tapi kalau dibuat kita kan seumpama nih pesan atau beli di luar gorengan gitu, kita bawa pulang ke rumah. Kalau kita makan tempe mendoan sama kita makan bakwan sayur, kalau memang disimpan dulu dalam waktu beberapa jam lah, bukan beberapa hari ya, itu tempe mendoan itu tetap enak. Tapi kalau bakwan sayur itu Kalau dingin nggak enak gitu ya? Iya, serasa lidah saya itu kayak gimana gitu. Jadi lebih ke tempe. Tapi by the way nih, kalian nyebutnya tuh apa sih bakwan sayur? Kan ada nih banyak banget jenisnya sebutan dari bakwan sayur nih. Ada yang namanya bakwan sayur, ada yang namanya OTOT, ada yang namanya weci. Terus apalagi bala-bala. Banyak kan. Kalau di versi kalian tuh nyebutnya apa? OTOT sih. Bakwan sayur. Tuh, di versi aku anak Ngasem City nyebutnya weci dan aku malu banget dulu. Aku jadi ke Surabaya, sedikit cerita ya, aku ke Surabaya dulu magang kan, terus habis itu beli gorengan gitu di orang pinggir jalan. Terus aku bilang, "Bu, mau wecinya satu," karena aku ngerasa bahwasanya strata apa sih nyebut gorengan OTOT tuh weci tuh kayak yang paling kayak Chinese gitu loh, kayak cindo-cindo banget gitu kan menyebut weci. Terus aku mau ide, "Bu, mau wecinya satu dong," gitu. "Weci, sampean orang mana, Mbak?" Aku digituin. "Kediri." "Loh, bojoku ya wong Kediri nyebutnya OTOT, Mbak." Terus aku aduh, aku kayak malu banget. Aku padahal kayak pengen se-edgy gitu, tapi ternyata aduh, malu sih asli. Oke, next, this or that, dimsum atau cilok? Dimsum sih. Dimsum. Terutama dimsum apa nih yang paling disuka? Ada kan dimsum banyak nih jenisnya. Ayam sih, tetap ayam, tapi ini mau coba ke dimsum mentai. Oh, dimsum mentai, yang lagi viral banget di depan TMP tuh. Sering sold out jam 4. Yuk beli yuk. Kita mendukung UMKM. Kita mendukung UMKM. Kalau Mas Raib, dimsum atau cilok? Kenapa cilok? Gak biasa makan dimsum. Cilok geng dia. Oke. Next pertanyaannya di this or that, yaitu geprek atau gacoan? Gacoan. Kenapa alasannya? Jadi budak gacoan banget kamu. Apa yang spesial dari gacoan? Untuk takjil nih BTW. Untuk berbuka puasa apa nggak mencret kalau buka gacoan? Kalau geprek itu sudah sering gimana? Mainstream banget ya geprek tuh. Kayak ya udah rasanya gitu-gitu aja. Tapi gacoan tuh juga gitu-gitu aja loh rasanya. Kan ada rasa khas. Rasa khas. Gacoan tolong ya Mas Roeb ini dijadikan tim marketingnya, boleh banget loh. Kalau Mas Indra, geprek atau gacoan? Enak semua sih. Kalau mungkin ada pilihan itu gacoan dikasih ayam geprek ya. Lah, Nah, gitu. tapi boleh sih direkrut juga jadi tim marketingnya. Boleh banget dari manajemennya, kayaknya inovatif sekali gitu ya. Maybe next bisa gacoan ada gepreknya gitu, gacoan geprek boleh. Selanjutnya ini yang paling dasar banget, semua orang pasti akan bingung menjawab this or that ini. Mie ayam atau bakso? Tuh. Ya kan, susah kan? Kenapa orang ada kok pilihan mie ayam bakso tuh ada gitu loh. Kenapa harus disusahkan dengan pilihan ini? Tim kreatif. Sak kata gue teh. Gimana? Mie ayam atau bakso? Bakso sih.
Bakso, oke. Kenapa alasannya? Karena memang dari diri aku sendiri itu membatasi mie. Oh, Jadi membatasi mie. kadang 2 hari sekali mie, kadang seminggu sekali mie gitu. Jadi lebih ke prefer ke bakso. Ke bakso, oke. Bakso yang enak di mana? Ada rekomendasi mungkin buat Vibes? Bakso enak di Bandar ada Pentolku, terus di depannya BPJS sini sebelahnya Rokabana ada bakso pitu, itu enak banget teman-teman, wajib dicoba. Oke, top banget ya teman-teman, kita mau bantu UMKM juga. Sabi sih di endorse. Kalau Mas Raib mie ayam atau bakso? Ya. Rekomendasi mie ayam Mas Raib pasti punya nih. Di mana aja? Yuk. Yang paling sering cuma satu sih. Di mana? Di belakangnya Rokabana. Ih, di belakang Iya. Rokabana. Yang bakso. Emang sekitar Rokabana tuh banyak makanan enak ya gitu. Bisa nanti Vibes cobain buat buka puasa, oke banget. Nah, Skripnya kok panjang gitu ya. nah sebenarnya sama aja sih habis ini disordernya teman-teman. Tapi kita akan beda topik sedikit karena masuknya ini nanti bukan topik tentang takjil, tapi topik tentang disordered ngasih THR atau dikasih THR. Ngasih THR. Oh. Udah banyak uang nih kayaknya, boleh kali. Amin. Nanti satu-satu anggota BEM dikasih THR kan boleh ya. Kalau Mas Raib? Nasi THR. Kok ngasih sih? Patungan nggak sih ngasih kita semua THR-nya, boleh banget loh. Terus disordered selanjutnya adalah beli baju baru atau pakai baju lama tapi habis lebaran tetap beli baru. Mas Raib dulu. Baju lama, habis lebaran beli baru. Oke, ngumpulin THR dulu ya. Kalau kamu, kalau Pak Gun? Sama. Ketika mau lebaran itu nggak beli baju atau sedikit beli baju, tapi setelah lebaran biasanya borong baju. Borong baju, oke, boleh banget. Disordered selanjutnya adalah tidur lagi habis sahur atau nggak tidur nih habis sahur. Kalau menurut dalil ya teman-teman, kalau menurut dalil itu lebih baiknya itu nggak tidur, tapi kembali ke aktivitasnya. Mungkin kalau Benar. kecapean mungkin otomatis ketiduran habis sahur, habis sholat subuh itu ketiduran. Tapi kalau memang kita mau niatnya ibadah itu biasanya itu nggak tidur sampai matahari terbit. Oke, tapi habis matahari terbit tidur. Betul. Sampai buka. Ya nggak apa-apa, itu ibadah juga, itu ibadah juga. Kalau Mas Raib? Nggak tidur. Oh, dia emang nggak pernah tidur sih. Lebih tepatnya begitu. Kenapa alasannya nggak tidur habis sahur? Apakah kamu harus langsung ngeronda? Kok ngeronda sih? Karena jam-jam di jam-jam sahur itu jam yang paling bagus buat berpikir. Jadi saya merekomendasikan waktu untuk mengerjakan tugas. Itu setelah sahur seperti itu. Oke, boleh banget. Jadi Mas Raib ini orangnya visioner sekali teman-teman. Jadi nanti kalau ketika teman-teman mau ngehubungin Mas Raib nih di jam-jam habis sahur, kalau dia nggak jawab berarti bullshit ini omongannya. Oke, next. Tadarus habis subuh atau tadarus habis tarawih? Versinya Mas Raib yang mana? Habis subuh. Habis subuh, iya ya. Emang dia tuh produktif sekali habis subuh. Keren. Enggak, biasanya kan kalau habis sahur kan kekenyangan, ngantuk lah, apalah, kadang diajak rapat sama Mas Indra juga. Jadi mungkin lebih tepatnya habis subuh. Habis subuh, oke. Kalau Mas Indra? Lebih banyaknya itu habis taraweh dan sebelum tidur sih. Oke. Lebih banyaknya daripada ke habis sahurnya. Kalau sebelum sahur mungkin bisa, kalau habis sahur jarang sekali tadarus. Oke. Berarti mengurangi jam-jam overthinking dengan tadarus, teman-teman. Bener banget. Next, disorderednya adalah ngabuburit sore or jalan-jalan pagi. Dari Mas Indra dulu. Ngabuburit sore. Sambil nyari takjil. Betul. Oke. Kalau Mas Raib? Ngabuburit sore. Ngabuburit sore juga. Emang kalau sama-sama punya cewek tuh emang harus ngabuburit teman-teman. Kalau kalian yang jomblo, udah pulang aja kalian di rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Selanjutnya nih, lebih sering mana? Buka di rumah atau buka bareng teman-teman? Mas Raib? Buka Buka puasa bareng keluarga.
kos. Di kos. Oke. Kalau Mas Indra? Seneng semua sih, dari buka di luar sama di Sering. lebih sering Lebih sering yang mana? 50-50. 15 hari pertama kemarin full buka di rumah. Oke. Tapi 15 hari berikutnya full buka di luar. Oke. Work life balance. Balance banget. Oke. Next disordernya adalah setelah kuliah nih kalian langsung pulang atau nunggu agak sore sekalian beli takjil dalam waktu jangka puasa ini. Mas Indra dulu deh. Langsung pulang atau nunggu beli takjil? Kan langsung beli pulang. takjil sih. Nunggu beli Karena takjil. di dekatnya kampus kan ada Sekartaji teman-teman. Jadi itu pusatnya takjil, jadi lebih ke mampir dulu situ baru pulang gitu. Oke. Jadi emang lagi banyak banget bazar di sekitar Sekartaji teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau berkunjung nih, mau nyari takjil, bingung nanti mau buka apa, boleh banget mampir ke bazar Ramadan di sekitar Sekartaji. Kita juga bantu support produk-produk UMKM yang dijual di sana. Oke. Kalau dari Mas Raif, lebih milih mana nih, after kuliah langsung pulang aja karena energi sudah habis atau nunggu sekalian beli takjil? Kalau kuliahnya pagi berangkat ya, jam 8-an gitu sampai mungkin sampai jam 10 atau 11 itu langsung pulang. Oke. Betul. Iya, saving energi. Tapi kan seringnya di tingkat 3 ini kuliahnya sore. Oh, kuliahnya sore, siang sore gitu ya. Jadi sekalian nunggu beli takjil. Oke, terima kasih banget atas jawaban-jawaban yang sangat membagongkan ini. Kita ternyata sudah sampai di akhir sesi teman-teman. Jadi kita ucapkan terima kasih dulu kepada narasumber-narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banget sudah sharing-sharing juga dalam Fabstock edisi 2 di Sahur Sapa Ulas bareng Gubernur dan juga Wakil Gubernur edisi hari ini. Terima kasih banget Mas Indra, terima kasih banget Mas Roif. Juga buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk tonton podcast kita dan juga kunjungi Instagram kita di BEM/FEB UNP Kediri. Nanti juga kita akan ada informasi-informasi terbaru terkait dengan Disnatalis kita yang tentunya harus banget kalian ikuti. Dan juga jangan lupa beli tiketnya di CP kita di bawah ini. Oke? Untuk closing statement, ada nggak nih quotes-quotes dari teman-teman yang bisa menginspirasi Fabs mungkin? Silahkan. Potes nggak ada, cuma mau pesan untuk kalian yang memang masih ada waktu untuk kuliah, kalian manfaatkan sebisa mungkin, seniat mungkin niat kalian untuk kuliah, untuk mencari ilmu. Karena apa? Banyak di luar sana orang-orang yang nggak bisa kuliah, nggak ada terkendala biaya untuk kuliah. Ada juga dari kita yang putus sekolah karena nggak ada dana. Nah, untuk kalian yang memang benar-benar sekarang ini sedang menjalani perkuliahan, tolong kalian serius, kalian ingat orang tua kalian yang bekerja dari pagi sampai malam, selalu berdoa untuk kalian agar kalian bisa sukses, untuk kalian lebih semangat lagi untuk kuliah, lebih aktif lagi berkuliah dan mendapatkan manfaat-manfaat saat perkuliahan ya teman-teman. Ya, benar banget yang dikatakan Mas Indra tadi ya. Mungkin sedikit tambahan, jika malas-malasan dapat membuatmu sukses, tidak akan ada yang menyalahkanmu. Closing statement untuk edisi Fabstock kali ini teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you di Fabstock selanjutnya.